Objek wisata edukasi Kampung Kelor yang berlokasi di Taman Wisata Dirgantara Bandara Adi Sumarmo Boyolali Surakarta, Kamis pagi tanggal 6 Juni tahun 2024, secara resmi dilaunching oleh Kepala Pusat Koperasi Angkatan Udara Lanut Adi Sumarmo Solo, Mayor Didik Hendrianto, mewakili dan Lanut Adi Sumarmo, Marsikal Pertama TNI Bambang Junior Jatmiko SSOS MM. Dalam sambutan yang dibacakan oleh Mayor TNI Didik Hendrianto, dan Lanut Adi Sumarmo mengucapkan selamat atas dilaunchingnya wisata edukasi Kampung Kelor. Dengan harapan semoga dapat menjadi alternatif wisata edukasi di kawasan Bandara Adi Sumarmo, untuk masyarakat sekitar, maupun masyarakat di wilayah Soloraya. Kampung Kelor Sebut dan Lanut Adi Sumarmo, merupakan potensi wisata edukasi yang memiliki keunikan budidaya kelor menjadi produk pangan, nutrisi dan berbagai produk lainnya. Sehingga memiliki daya tarik bagi minat masyarakat, untuk datang belajar cara menanam, hingga memproduksi kelor untuk berbagai kebutuhan pangan, kesehatan dan berbagai produk lainnya dengan standar ekspor. Dan Lanut berharap Kampung Kelor dapat terus berkembang, sekaligus memperindah dan mempercantik kawasan, melalui pelestarian lingkungan di Kampung Kelor. Sekaligus dapat meningkatkan wawasan dan kecintaan masyarakat terhadap alam dan budaya lokal. Oleh karena itu marilah kita jaga untuk masa depan yang lebih baik, pesan dan Lanut dalam sambutannya. Beserta seluruh tamu undangan pada pagi hari ini, juga yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan media, Mas Video, mohon izin ini rekan lama saya dari 2003 itu Mas Video, Mas Charles dari Metro TV, Mas Antoni, sama Mas Ari dari Bernas ya, dulu mengikut saya mulai proyek Sukhoi di Madiun sampai ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berikut ini akan kami sampaikan sambutan komandan. Beliau mohon maaf berhalangan karena saat ini kegiatan dari beberapa hari cukup padat. Berikut kami sampaikan sambutan beliau sekaligus permohonan maaf tidak bisa hadir dan mohon pamit bagi Forkomintam Templak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir pada acara Grand Opening Kampung Kelor Adi Sumarmo dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat kepada pengelola Kampung Kelor atas dibukanya Kampung Kelor Adi Sumarmo. Teriring harapan semoga dapat menjadi alternatif tempat tujuan wisata edukasi bagi masyarakat di sekitar Bandara Adi Sumarmo maupun masyarakat sekitar lainnya. Untuk itu perlu kita ketahui bersama bahwa wisata Kampung Kelor ini merupakan salah satu potensi wisata di wilayah Boyolali yang mempunyai keunikan berupa budidaya dan pengolahan tanaman kelor yang dapat menjadi berbagai produk pangan sesuai dengan pemanfaatannya, sehingga dapat menarik perhatian orang untuk mengunjungi. Selanjutnya harapan saya, wisata edukasi Kampung Kelor ini akan semakin berkembang dan semakin menambah indahnya lingkungan sekitar Bandara Adi Sumarmo. Selain itu, dengan adanya Taman Wisata Edukasi Kampung Kelor ini dapat meningkatkan wawasan, kreativitas, serta kecintaan kita terhadap alam dan budaya lokal. Marilah kita jaga dan manfaatkan fasilitas ini untuk masa depan yang lebih baik. Demikianlah sambutan saya. Teriring harapan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Hom, Namo Buddhaya. Surakarta, 6 Juni 2024. Komandan Pangkalan TNI AU Adi Sumarmo, Chapter Tanda Bambang Junior Jatmiko SSOS MM, Marskal Pertama TNI. Demikian sambutan dari komandan yang akan bacakan. Izinkan saya juga untuk menambahkan selaku Kapus Kopbau
menyampaikan selamat juga buat AG Dudi. Mudah-mudahan ini dapat mendatangkan manfaat, mendatangkan kemaslahatan umat. Saya selaku Kapus Kopau juga ingin menyampaikan bahwa lingkungan Lanut Adi Sumarmo, aset yang ada di Lanut Adi Sumarmo ini dapat menjadi atau dapat berkontribusi terhadap lingkungan sekitar, tidak menjadi lahan yang mangkrak. Jadi walaupun kami selaku Kapus Kopau profit oriented itu memang kami perlukan, tetapi itu menjadi faktor, bukan faktor utama. Bagi kami faktor utama adalah keselarasan lingkungan, apalagi di wilayah ini yang dibawa di dalam kewenangan BPWS yang dulunya mangkrak. Kami juga sudah berupaya untuk mencari, ada beberapa yang akan dilakukan kerjasama mitra untuk usaha yang full profit oriented. Memang kami tidak memberikan lampu kuning apalagi lampu hijau. Kami memang berkeinginan dari awal bahwa lingkungan ini kita bangun lingkungan yang asri, dalam hal ini lingkungan pertanian. Apalagi mohon izin Pak Camat, saya ini asli Boyolali Pak, walaupun sudah tidak punya tanah. Saya dari kampung saya Welar, Ngemplak Pandean. Kebetulan kakek saya dulu tokoh di sana, dulu sawahnya paling luas, sekarang satu pun tidak ada yang tertinggal. Karena untuk biaya anak cucunya sekolah, karena kakek dulu juga prinsipnya anak cucu harus sekolah. Namun di sini ada satu hal, bahwa masa kecil saya itu di kampung, di desa, di lingkungan pertanian. Karena saat ini sudah banyak pengembangan lingkungan sehingga jalur sapu hijau sudah banyak terkurangi dengan perkembangan zaman. Memang mungkin dari kita yang sudah 3 generasi itu mengalami, melihat ada mungkin keseimbangan yang terganggu. Oleh karena itu, walaupun sederhana, karena saya di lingkup kerja Lanut Adi Sumarmo, bagaimana supaya lingkungan-lingkungan yang mangkrak ini bisa dimanfaatkan. Kalau kami mengandalkan supaya kami dapat profitnya banyak, kita tidak memperdulikan lingkungan, kasihan Pak masyarakat lingkungan sekitar dalam segala hal, termasuk dalam setiap kegiatan pun kami, mungkin Pak Camat juga mengetahui, kami juga ingin memberdayakan UMKM juga semampu kami. Apa yang bisa kita adakan event, kita pasti akan menggandeng. Sekali lagi, tidak pure profit oriented. Kalau tidak untung pun tidak apa-apa, karena walaupun kita tidak untung, kita sudah dapat pahala Pak. Jadi itu mudah-mudahan dengan adanya Kampung Kelor ini dapat menjadi tujuan wisata sekaligus pembelajaran bagi generasi milenial maupun Gen Z ya, termasuk Mas MC. Ternyata kemarin 3 hari sama saya nggak kenal saya ya. Kemarin saya 3 hari melekat, mulai dari Mas MC. Muhammad Aulia Rahman Krisnandi, selaku owner dari Kampung Kelor Adi Sumarmo menyampaikan, alasan dan tujuan ia menyulap lahan bantaran sungai menjadi laboratorium kelor untuk produksi pangan, minuman, nutrisi, dan berbagai produk ekspor lainnya. Alasan membangun wisata edukasi ini, kata Aulia, ingin menggabungkan mimpi orang tua dengan mimpinya, yakni menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Oleh sebab itu, Kampung Kelor dibangun sebagai wisata edukasi atau pusat pembelajaran untuk masyarakat dan berbagai lembaga pendidikan, dengan tujuan salah satunya, menginspirasi memakmurkan bumi dengan cara mudah dan murah. Wisata Peternakan Kelor sama mimpinya Bunda untuk membuka restoran. Terus selama sebelum di sini apakah juga ada di tempat lain? Ada pusat pembelajaran di Blora untuk MOI, Moringa Indonesia, yang dikelola sama Di Blora namanya Moringa Organik Indonesia. Terus mungkin ada program ke depan setelah ini di Grand Opening apa? Program ke depan, kedepannya supaya bisa mengembangkan Kampung Kelor untuk bisa berjalan dengan baik. Berwisata edukasi di Kampung Kelor Adi Sumarmo, kita tidak hanya sekedar belajar budidaya kelor dan cara mengolahnya, namun juga dapat menikmati berbagai jenis menu makanan dan minuman yang diolah dari bahan daun kelor.
Kampung Kelor juga mengajarkan cara menyalurkan hasil panen, sehingga masyarakat memiliki nilai ekonomis dari hasil budidaya tanaman kelor. Terhormat Forkompinjam Emplak, Pak Camat, Pak Kapolres, Pak Danramil atau yang mewakili beliau, para sahabat keloris, para leader komunitas di Solo Raya, ada 25 orang, dan saya melaporkan beliau ini sama-sama penyuka dan pendukung kelor, oleh karenanya disebut keloris, jangan salah melaporkan, keloris. Para sahabat wartawan, konten kreator dan awak media lainnya yang tentu akan memenuhi media sosial dengan siar revolusi nutrisi, menjadikan kelor sebagai asupan nutrisi bangsa yang mudah dan murah. Tentu paling utama yang kami cintai Bapak Lurah Ngesrep, tokoh masyarakat, alim ulama, sepuh, bini sepuh di lingkungan desa Ngesrep ini. Mohon izin dan perkenan, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenan untuk datang dan dukungannya selama ini. Sejak kami memulainya bulan November 2023 lalu hingga hari ini dan tentu harapannya hari-hari selanjutnya. Secara khusus, izin Pak Kapus Kopau, saya ingin menyampaikan terima kasih yang terhingga kepada Bapak Pak Mayor Didik beserta jajarannya, Pak Agus Yono sebagai PIC Pembina Kampung Kelor Adi Sumarmo. Jujur, kalaulah Allah pemilik hidup dan kehidupan yang menghidupi kita semua ini tidak menggerakkan hati, pikiran, dan raga beliau-beliau ini, sangat mustahil lah saya bisa mendapatkan anugerah Kampung Kelor ini dengan segala kelebihannya. Mohon tepuk tangan untuk beliau berdua. Yang membuat saya sangat bersyukur itu dan menganggap Kampung Kelor sebagai anugerah Allah yang ajaib, dan itu terjadi justru ketika perusahaan kami tengah terpuruk karena pandemi. Ekspor berhenti, kiriman ke Rusia berhenti karena perang. Padahal saya beli mesin 600 juta, seminggu diinstal, seminggu kemudian perang. Jadi kami sudah tidak bisa nyicil lagi ke bank dan sebagainya pada saat itu. Kunjungan pun dan pembelajaran sama sekali tidak ada, Pak Jamat. Namun di tengah-tengah kesulitan itu kemudian Pak Agus Yono saya ingat datang dan menawarkan peluang emas ini. Sebuah mutiara yang hanya perlu digosok untuk menjadi mutiara siar propaganda penyadaran penanaman dan pemanfaatan tanaman kelor bagi upaya peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya generasi muda menjelang Indonesia Emas di tahun 2045 nanti. Dan selanjutnya saya mendapat banyak arahan sekali dari Pak Kapus Kopau, memberikan arahan yang membuat kami lebih mudah menggosok mutiara itu. Jadi beliau sudah kami anggap orang tua sendiri, bukan hanya pembina. Dan lalu dan Bapak Ibu undangan yang dimuliakan, izin Hakim melaporkan bahwa Kampung Kelor ini adalah kelanjutan dari Pusat Pembelajaran Moringa Organik Indonesia di Blora yang sudah menginisiasi tanaman kelor sejak tahun 2010. Oleh karenanya, izin kami melaporkan, tadi sudah disebutkan MC bahwa kami sudah menjalin kerjasama dengan 300 lebih perguruan tinggi. Dan hari ini diwakili oleh 7 mahasiswa dari Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang selama 4 bulan ke depan. Adik-adiknya mana ini? Ada ya? Itu nanti disusul kan IPB, Unpad, UNES, Poltekkes, Siliwangi, kemudian ada Gunadarma dan lain-lain. Dan tentu saja kami sangat menyambut jika ada institusi di Solo Raya ini yang juga ingin bekerjasama dalam pelatihan. Dan magang di kami tidak bayar. Saya umumkan magang di kami tidak bayar, kecuali kosannya bayar sendiri. Mengapa dunia pendidikan di Indonesia tertarik dengan kelor, termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN? Itu telah beberapa kali mengirimkan para penelitinya ke kami dan akan menjadikan Kampung Kelor ini, kemarin pagi saya melaporkan, sebagai laboratorium lapangan pemanfaatan kelor untuk food, feed, fertilizer, traditional medicine, dan natural cosmetic. Jadi Mbak boleh nanti belajar bagaimana membuat kosmetik berbahan kelor yang alami. Itu karena nutrisinya yang dikandungnya sudah tidak terbantahkan. Telah diverifikasi bahwa kelor memiliki 92 nutrisi, 100 senyawa aktif obat, dan
Bahkan kitab Ayurveda menyebut kelor mampu mengatasi 300 penyakit. Kitab Ayurveda kitab kedokteran paling tua. Dan syukur alhamdulillah BP POM RI saat ini sudah mengakui kelor sebagai pangan dan tradisional, obat tradisional, sehingga alhamdulillah kami memiliki lebih dari 40 nomor izin edar untuk produk berbahan kelor dari BP POM. Dan jika ada UMKM di sini yang juga ingin, kami akan pandu sampai mendapatkan izin edar BP POM. Terakhir, kami mohon dukungan semua pihak untuk sama-sama menjaga dan mengembangkan Kampung Kelor ini sebagai aset juang revolusi nutrisi untuk menjadikan kelor sebagai asupan nutrisi bangsa yang diperoleh dengan mudah dan murah. Inspirasi memakmurkan bumi dengan cara yang mudah dan murah. Tentu dengan niat sebesar-besarnya bagi kesehatan, kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Terima kasih atas segala perhatian. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Komandan Lanut Adi Sumarmo, atau yang mewakili dalam hal ini diwakili Bapak Kapus KPAU Lanut Adi Sumarmo beserta seluruh jajaran dari Lanut yang berkenan rawuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, dalam hal ini diwakili sahabat karib saya Mas Gunawan, lama nggak ketemu, selamat datang Mas Gun. Yang saya hormati Forkompinjam Kecamatan Ngemplak yang hadir secara pribadi, Pak Dan Ramil, dan juga tadi Pak Kapolsek juga sudah hadir secara pribadi, sekarang mendampingi Pak Kapolres di Cengklek, mohon izin tadi. Terus juga tentunya yang sang saya banggakan pengelola Kampung Kelor Adi Sumarmo, Bapak Insinyur Aidudi Krisnadi, matur nuwun sudah kami berkenan diundang. Dan tentunya seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan, jajaran pemerintah Kecamatan Ngemplak, kami mengucapkan selamat dan sukses dan bangga yang tidak terkira atas launching grand opening Kampung Kelor Adi Sumarmo. Tentunya ini sesuatu inovasi yang lain daripada yang lain, memberikan warna baru di Kecamatan Ngemplak, melengkapi berbagai macam destinasi yang ada di Kecamatan Ngemplak. Tentunya kami menyambut baik dan mendukung terkait dengan grand opening. Tepuk tangan untuk Kampung Kelor. Selanjutnya tadi sudah disampaikan banyak oleh pengelola, dan tentunya kami memberikan apresiasi visi misi dan maksud dan tujuan tersebut. Kecamatan Ngemplak sebagai salah satu kecamatan sebagai interletnya di wilayah Solo Raya, khususnya Solo, adalah wilayah dengan posisi yang sangat strategis, dan keberadaan pemilihan lokasi Kampung Kelor ini saya yakin ini juga sangat strategis, tepat di samping dari bawah tanah, nantinya tumbuh akan semakin meroket seperti usaha dari Kampung Kelor ini ya, bekerja sama dengan Biskopo, Pusat Koperasi Angkatan Udara Lanut Adi Sumarmo. Semoga doanya juga semakin meroket, semakin lancar, bukan hanya profit, bukan hanya bermanfaat dari segi ekonomi, tapi bermanfaat juga dari segi masyarakatnya, dan juga dapat membantu mahasiswa terus menerus, membantu memberikan edukasi, membantu memberikan lapangan pekerjaan bagi lingkungan di sekitar. Terkhusus saya juga turut bangga karena ada mahasiswa magang yang juga telah merupakan implementasi pengabdian masyarakat. Baik, untuk penanaman bibit kelor dilakukan oleh Komandan Lanut Adi Sumarmo yang diwakili dari Puskopal Pusat Koperasi Angkatan Udara Lanut Adi Sumarmo oleh Mayor Lady Hendrianto. Penyiraman supaya lebih segar, supaya ada pembaruan, nyatanya juga sama. Harapan saya nantinya di Kampung Kelor juga memberikan pembaruan untuk terkhusus untuk Kota Boyolali, lebih bersinergi lagi, lebih segar. Baik, rekan media boleh menempatkan diri dulu biar lebih asik dan lebih bersinergi. Saya hitung ya Bapak ya. Saya hitung dalam hitungan 100 sampai 1. Oke, 3, 2, 1. Baik, resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berikan tepuk tangan dan kami ucapkan selamat kepada Kampung Kelor Adi Sumarmo resmi telah dibuka.
terbuka. Baik, luar biasa. Kami setelah Sendiri gimana? Baik, terima kasih rekan-rekan media semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media semua. Jadi untuk Kampung Kelor ini adalah program kami Lanut Adi Sumarmo melalui Puskopau dengan mitra. Kami berupaya menggandeng mitra yang bisa berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan. Seperti kita ketahui bahwa lingkungan ini dulu adalah lingkungan yang terbengkalai, tidak dimanfaatkan oleh siapapun. Maka dengan berpikiran untuk melestarikan lingkungan, juga untuk menjaga aliran sungai, kita berkolaborasi dengan mitra yaitu Bapak AI Dudi yang bergelut dalam usaha pertanian khususnya kelor. Sehingga harapan kami Lanut Adi Sumarmo ini melalui mitra dapat berkontribusi bagi lingkungan masyarakat, dalam hal ini lingkungan alam dari Boyolali yang mempunyai trendsetter atau mempunyai ikon pertanian. Sehingga dengan harapan kami dengan adanya Kampung Kelor ini bisa menjadi sarana edukasi bagi generasi-generasi muda untuk lebih mengenal tentang arti pentingnya kelestarian alam, arti pentingnya menjaga alam untuk keselarasan lingkungan hidup bersama. Dan dengan adanya Kampung Kelor ini membuka peluang bagi seluruh perguruan tinggi, baik yang ada di wilayah Solo Raya maupun di seluruh Indonesia, untuk mengadakan baik itu sifatnya studi banding atau pembelajaran atau pelatihan dan lain sebagainya, khususnya tentang kelor. Karena kelor ini di samping sebagai tanaman obat, kita tahu juga bisa menjadi produk konsumsi makanan, juga bisa untuk menjadi produk kosmetik dan lain sebagainya. Hal ini adalah selaras dengan program pemerintah bahwa kita harus mengeksplorasi dan mengembangkan produk-produk dari dalam negeri. Karena seperti kita ketahui, sumber daya alam kita termasuk dalam hal ini pertanian itu sangat luar biasa. Bahkan dari 80% tanaman obat yang ada di dunia ini adalah dari bahan bakunya adalah tanaman-tanaman tropis yang berada di Indonesia. Ini adalah satu langkah yang positif. Mudah-mudahan ini dapat disambut oleh masyarakat dengan baik, sehingga ini dapat menjadi komoditas produksi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lingkungan, dan juga dapat mengembangkan bisnis-bisnis obat herbal yang disertifikasi oleh BPOM berikut sekaligus dengan paket latihannya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami berharap ini menjadi cikal bakal, sehingga di wilayah-wilayah akan timbul juga mungkin bukan hanya Kampung Kelor, tetapi semua kampung-kampung yang berorientasi pada pertanian. Demikian dari kami.